Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah tema yang ringan kok ya. Temanya yang rindu setengah mati padamu. Yang rindu setengah mati padamu. Kita akan coba untuk komunikasikan seseorang yang rindu setengah mati padamu. Aku akan ambil 3 hal penting dari kartu ini yang mungkin mengingatkan kamu atau supaya kamu bisa menggambarkan siapa dia ya. Jadi nggak buta banget. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, di sini orangnya itu adalah orang dari masa lalu. Di mana kamu pernah membuat sebuah cerita sama dia ya, terlahir sebuah memori di sini. Dan kadang-kadang kamu tuh kayak reminiscing, kayak inget-inget kembali gitu loh, inget-inget masa-masa itu, bernostalgia. Oke lagi, oke. Kemudian ada hal penting yang kamu dapat ketika kamu berjalan sama dia. Jadi mungkin efeknya nggak pada saat itu, tapi setelah berpisah atau gimana ya. Nah, aku kok baru ngomong berpisah tiba-tiba udah kartunya berpisah. Seseorang yang berpisah sama kamu, seseorang dari masa lalu, seseorang yang nggak pernah jadi sama kamu atau berpisah. Oke, dan yang terakhir di sini, ya bisa jadi kalian dating orang lain. Bisa jadi dia juga sudah ada dating sama orang lain pasca berpisah dari kamu. Tapi ya, namanya kalau rindu ya, kadang-kadang sekelibet, penasaran gitu mungkin ya. Kita akan cek lagi ya teman-teman di sini. Oke, biar nggak nganga. Bagaimana ciri-ciri dari physically, ya kan? Ciri-ciri dari physically yang kamu harus tahu. Di sini umurnya bisa jadi lebih muda daripada kamu, atau dia itu kalau bertindak kadang-kadang ceroboh, ya. Di sini ya rata-rata bisa jadi lebih muda, atau dia punya anak cowok atau cewek. Ceroboh soalnya, ya nggak cowok nggak cewek, ceroboh. Di sini ada kartu king, ya kalau dia nggak punya anak selain ceroboh, dia itu berpikir tidak sesuai dengan umurnya. Misalnya kalau dia masih muda, umurnya pikirannya ketuaan, tapi ceroboh. Kalau misalnya dia udah tua, pikirannya sebaliknya kekanak-kanakan, ya. Ceroboh pula, gitu. Jadi kalau punya solusi, sebetulnya dia kayak menunjukkan sikap arogansi itu ada, ya. Atau dia pandai untuk ngarang cerita itu ada. Oke. Saya nggak tahu ya, tapi mungkin kamu pernah terlibat hal dewasa atau mungkin ngebayangin ya berfantasi atau dia berfantasi tentang kamu atau kalian sudah dalam hubungannya ya. Dan di sini ada kartu princess. Lagi-lagi ya, ini bisa jadi sih ada anak ya, ada yang udah punya anak. Terus di sini aku ngelihatnya dia itu naif ya, maksudnya dia mungkin kalau melakukan tindakan pakai rasa tuh kayak asal jeplak gitu loh. Jadi tuh kayak orang yang nggak mau bukan nggak mau sih, tapi kayak belum bisa mengambil resiko atau menerima resiko aku lihatnya. Oke, di sini aku pastikan lagi ya teman-teman, pembacaan ini itu bisa cocok, bisa enggak. Kita buka lagi ya. Oke. Banyak banget nih kekalutan yang aku lihat ya. Energi dia sekarang ini itu kalut ya. Banyak kayak hambatan. Saya nggak tahu hambatannya apa. Tapi coba kita telaah nanti ya teman-teman. Oke. Dia itu nggak jujur loh kalau dia tuh kangen banget sama kamu. Dia pengen ada union, pengen ada ketemu lagi, tapi nggak tahu caranya gimana. Karena gini, yang dia khawatirkan ketemu sama kamu tuh bukan kangen-kangenan, tapi memang ngebahas masa lalu dan nanti terjadi konflik.
Padahal sebetulnya eh, tujuan dia punya tujuan tuh nggak mau ada berkonflik lagi sama kamu, pengen damai, pengen bertanggung jawab dengan apa yang udah dia buat kamu sakit gitu misalnya ya. Kebayang nggak sih kalau orang yang apa terkena masalah ya teman-teman, dalam arti apa ya, terstimulan masalah itu biasanya sih hidupnya agak nggak tenang gitu loh. Tapi aku nggak tahu deh, maksudnya dari sisi kamu sendiri ngerasa nggak sih kalau dia itu sebenarnya eh kayak apa ya? Aku bisa cek care atau enggak, aware atau enggak, atau just emang dia jahat aja, emang player, emang scam gitu loh. Kalau nggak gitu nggak bisa hidup gitu, karena udah hobi, udah kebiasaan ya. Tapi sebenarnya ya, sejahat-jahatnya orang itu pastilah namanya manusia tuh ada kayak rasa bersalah, cuman mungkin dia tebel untuk mengabaikan ya. Ini ciri-cirinya kalian tuh udah berpisah dan ini orang kangen banget sama kamu. Kenapa sih dia itu mikirin kamu? Kenapa sih dia itu kayak berusaha apa ya, ngebatin kamu? Ada penyesalan teman-teman. Di sini ada kartu Five of Cups ya. Tindakan yang dia lakukan memang tidak bisa diindahkan sih. Ya aku nggak tahu, ini fatal banget mungkin. Pernah buat kamu kecewa. Jadi kayak diliputi rasa bersalah. Dia tidak percaya diri dengan apa yang dia sudah jalani. Dia tidak membenarkan. Belakangan ini ya, mungkin tidak pada saat itu, tapi saat ini dia tidak pernah membenarkan tindakannya sendiri. Oke, ada kartu Temperance. Ya, sebetulnya gini ya teman-teman, dia tuh berusaha kayak, kamu tahu nggak sih, kayak denial gitu loh. Kayak aku nggak peduli deh dia mau gimana gitu, tetapi tetap aja terusik hatinya. Yang aku bisa cek ini sangat terusik. Gimana kabar kamu ya, pengen bicara langsung sama kamu. Kalau misalnya dia tahu nih titik poin kamu di mana, dia di rumah kamu di mana, dia pengen kayaknya tuh menyelesaikan banyak hal sama kamu. Dan di sini dia tuh pengen datang ke kamu ya, jadi orang yang benar-benar kayak versi terbaiknya dia aja gitu, versi terbaiknya dia. Kita lihat lagi ya teman-teman di sini. Ada apa lagi yang kita bisa lihat? Ada kartu Queen of Coins. Nah, Queen of Coins itu artinya apa? Di sini ada dia merasa kayak bertanggung jawab. Mungkin ya, hidup kamu tuh tadinya tuh happy. Hidup kamu tadinya itu bahagia gitu. Dan di sini dia merasa mungkin ya pernah masuk ke dalam hidup kamu dan jujur aja kayak apa yang aku bilang, kayak model ini loh teman-teman, orang yang merasa sebagian harus bertanggung jawab gitu, merasa bertanggung jawab. Ada kartu Six of Swords, ada kartu Death. Tindakan dia nih ya, itu berasa kayak menghancurkan kamu dan kayak ngambil keuntungan dari kamu. Dan di sini dia memang terbayang-bayangi perasaan bersalah yang besar, minta maaf banget. Dan di sini ada kartu Seven of Coins. Karena kenapa ya? Dia nih kayak ingin maju ke depan, kayak kehambat aja gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita jalan tol gitu ya, tiba-tiba ada jalan rusak, nggak enak kan. Nah kayak ada ngerasa gitu dia ini. Jadi yang aku bisa pastikan adalah
orang yang kangen sama kamu itu besar rasa bersalahnya loh. Bagaimanakah kisah cintanya ya? Kenapa sampai mikirin kamu? Bagaimana dengan kisah cintanya sendiri? Bagaimana dengan kisah cintanya sendiri? Kenapa harus ingat-ingat kamu? Tuh, beban. Sama aja teman-teman. Hubungan yang dijalani dengan pasangannya saat ini berat sekali. Dia kayaknya tetap tidak puas ya dengan hubungan yang sudah berjalan sekarang. Kayak nggak bisa ngejalan lagi, dia terpaksa mau pergi ya. Dia terpaksa mau pergi dan bertahan untuk sendiri. Aku ngelihat sih dia kayaknya udah nggak sama pasangannya atau lagi dalam fase pisah teman-teman. Karena dia merasa ada something, ada sesuatu dalam dirinya yang mungkin belum tersembuhkan. Ini bisa jangka lama loh dia sendiri itu. Kayak traumatik, kayak nggak bisa ngejalanin lagi. Nah ini, tidak ada happy endingnya. Ya. Bagaimana tindakan dia terhadap dirimu ke depannya? Ada kartu Wheel of Fortune. Berharap bisa merubah keadaan, ya. Bukan mematenkan keadaan. Jadi itu kalau kamu punya paradigma tentang dia, ya, kamu sudah ambil kesimpulan karena sifat dia jahat waktu itu. Maka di sini dia pengen membalik keadaan, pengen mengklirkan nama ya. Ini dia kayak bayangin kamu loh, energinya. Ada rasa penyesalan yang berat banget sama orang ini. Aku nggak tahu ya teman-teman, tapi ketika dia sudah siap, ketika dia bangkit, dia ada energi untuk nyari kamu lagi. Di sini. Akan coba cek lagi ya. Kapankah kira-kira orang ini bisa datang? Ya, kapankah dia mau ngabarin kamu? Knight of Wands itu nggak akan lama teman-teman. Ya, ini bisa bulan, bisa 14 bulan, bisa bulan-bulan antara Maret ke April, atau Maret, April, Agustus, sekitar Juli Agustus, atau maksimalnya itu di akhir tahun. Jadi antara 3 bulan itu ya. Ini harusnya sih nggak sampai akhir tahun sih. Nggak sampai akhir tahun. Karena aku ngelihatnya itu dalam visionku, kalau nggak di awal di kuartal ya, antara kuartal pertama, kedua, ketiga sih. Cuman kalau bulan-bulannya itu antara Maret sampai April, Juli Agustus ya, Juli Agustus, atau di November Desember. November sampai Desember 21. Jadi nggak sampai akhir, sampai pertengahan Desember ya. Aku ngelihatnya tuh dia benar-benar kayak kedebak-kedebuk sat-sat gitu loh jalannya sama kamu. Sekarang kita lihat ya dari oracle-nya apa yang terbaik untuk menghadapi dirinya. Misal masih ada unfinished business atau apapun itu, apa yang terbaik kira-kira dihadapkan. Nggak usah di take it seriously ya. Jadi kalau misalnya memang dia datang, ya kamu kesempatan untuk revenge lah. Kalau misalnya emang dia kembali lagi sama kamu, nggak usah terlalu dianggap serius. Lihat seberapa besar dia ngejar kamu dulu. Dan yang kedua, jangan jadi orang bodoh ya. Tetap harus memprioritaskan dirimu sendiri. Kalau kamu nggak memprioritaskan dirimu sendiri, berarti tandanya kamu sama yang kayak dulu. Akan berat jalan sama dia. Jadi kamu harus cuek-cuek
tai bebek sama dia. Oke? Ya dia harus ngejar kamu lah, intinya gitu ya. Buat caranya bagaimana dia ngejar kamu. Sebagaimana kamu pengen ngabarin dia tiap hari, tapi tahan aja udah. Ada RLXOXW T J B V dan Y. Oke teman-teman, ini adalah pembacaan untuk siang ini. Semoga siang kamu menyenangkan. See you, I love you, and bye-bye.